sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Now is the time, now is the time to worship the Father in spirit and in truth. Hello, I'm Pastor Dave, and I want to bring you a message about our serving God. Halo, saya Pendeta Dave dan saya ingin bawa pesan Tuhan tentang bagaimana kita melayani Dia. Jesus wants us to work for Him and have fruit in our lives. Yesus mau kita bekerja bagi Dia dan menghasilkan buah dalam hidup kita. The fruit in our lives is the work that we do for Him. Buah dalam hidup kita artinya pekerjaan-pekerjaan yang kita lakukan bagi Dia. And I'd like to turn to a story in the book of Mark about a fig tree. Saya ingin kita baca firman Tuhan dari Injil Markus tentang pohon ara. Jesus saw a fig tree and he went to it to pick fruit. Satu ketika Tuhan Yesus melihat pohon ara dan Dia ke sana untuk mendapatkan buahnya. But there was no fruit on the tree, and Jesus cursed the tree. Tapi tidak ada buah di pohon itu dan Yesus mengutuk pohon tersebut. And the tree died. Dan pohon itu pun mati. So let's read that in Mark chapter 11, verses 12 to 14, and then verses 20 to 22. Mari kita baca dari Markus 11 ayat 12 sampai 14 dan ayat 20 sampai 22. Firman Tuhan berkata demikian. Keesokan harinya, sesudah Yesus dan ke-12 muridnya meninggalkan Betania, Yesus merasa lapar. Dan dari jauh ia melihat pohon ara yang sudah berdaun, ia mendekatinya untuk melihat kalau-kalau ia mendapat apa-apa pada pohon itu. Tetapi waktu ia tiba di situ, ia tidak mendapat apa-apa selain daun-daun saja, sebab memang bukan musim buah ara. Maka katanya kepada pohon itu, "Jangan lagi seorang pun makan buahmu selama-lamanya." Dan murid-muridnya pun mendengarnya. Ayat 20 sampai 22. Pagi-pagi ketika Yesus dan murid-muridnya lewat, mereka melihat pohon ara tadi sudah kering sampai ke akar-akarnya. Maka teringatlah Petrus akan apa yang telah terjadi. Lalu ia berkata kepada Yesus, "Rabi, lihatlah, pohon ara yang kau kutuk itu sudah kering." Yesus menjawab mereka, "Percayalah kepada Allah." Okay. Now, Jesus was hungry and he saw the fig tree. Yesus saat itu lapar dan dia melihat pohon ara tersebut. And because there were leaves on the tree, Jesus thought there would be fruit. Dan karena ada daun-daun yang banyak di pohon tersebut, maka Yesus berpikir pasti ada buahnya. So we have to understand the fig tree a little bit. Jadi kita harus memahami sedikit tentang pohon ara tersebut. Because a fig tree will bud and then leaves start to come out. Karena pohon ara itu mulai bertunas dan daun-daun mulai bermunculan. And when the leaves are all out and good, then the fruit should be ripe. Dan ketika buahnya
Dan maksudnya ketika daun-daunnya mulai muncul dan baik, maka harusnya buahnya mulai juga bermunculan. But this tree was wrong. Tetapi pohon ini salah. First, it was not the season for figs. Yang pertama, ini belum masa untuk ara, pohon ara. But the tree had leaves, so that was saying that there was fruit. Tetapi saat itu pohon ara itu sudah memiliki daun. And so Jesus came to the tree and he looked to see where the fruit was. Can you repeat that Okay, sentence? I thought we had a problem there. Okay. This was not the season for figs. Ini bukan musim dari pohon ara tersebut. And Jesus came to the tree because it had the leaves on it, which meant there should be fruit. Dan Yesus datang kepada pohon ara itu karena dia berharap seharusnya sudah ada buahnya. And because there was no fruit, Jesus cursed the tree and it died. Dan karena tidak buahnya, maka Yesus mengutuk pohon ara itu dan pohon ara itu mati. Jesus was not angry at the that he could not get figs. He was angry because the tree was saying it had figs. Yesus tidak marah karena pohon itu belum berbuah, tetapi karena seharusnya dia berbuah, kelihatannya dia berbuah. Now, what does that mean for you and I today? Apa artinya buat saudara dan saya hari ini? I see that there are many people in this world that have a hunger in their soul for something to satisfy. Saya melihat banyak orang di dunia ini memiliki rasa lapar di jiwa mereka untuk sesuatu harus dipuaskan. Many people need an answer for all the problems that they have in this life. Banyak orang mencari jawaban dari setiap persoalan yang mereka miliki dalam hidup ini. They are hungry in their soul for something that is real. Dalam jiwa mereka, mereka lapar terhadap sesuatu yang real, yang nyata. And I look at some of our churches today and I say, are they putting on a good show or do they have something to offer from Jesus? Dan saya lihat beberapa dari gereja kita hari-hari ini, apakah mereka hanya melakukan pertunjukan-pertunjukan atau benar-benar ada sesuatu yang nyata yang mereka persembahkan yang berasal dari Yesus. Because we are like that tree, that fig tree. Sebab kita seperti pohon ara tersebut. We should have fruit in our lives that would help other people. Seharusnya kita memiliki buah dalam hidup kita yang menolong orang lain. And the things that we do for the Lord are like the leaves that come out. Dan apa yang kita lakukan bagi Tuhan itu seperti daun-daun yang bermunculan. But are we doing things and producing fruit or not? Tapi apakah kita melakukan itu dan menghasilkan buah atau tidak? See, people can come to us and there is something within them that says, help me. Ada orang datang kepada kita dan ada sesuatu dalam diri mereka yang bertanya, tolonglah aku. There was one time I was in the store and I heard somebody crying. Ketika saya ada di toko dan saya mendengar seseorang menangis. And I turned around and the man behind me was crying. He had tears in his eyes and he was crying. Saya berbalik dan saya melihat orang itu menangis. Dia ada matanya berkaca-kaca dengan air mata. And I said, what is the matter? Can I help you? Dan saya katakan, apa yang terjadi? Bisakah saya menolong kamu? And he said, my heart is very sad today. Dan dia berkata, hati saya begitu sedih hari ini. My son was killed last night. Tadi malam anakku baru saja dibunuh.
And now I am buying food for the family to come together. Dan sekarang saya lagi beli makanan untuk keluarga kami bisa berkumpul. Here was a need standing right beside me. Tepat di samping saya ada sebuah kebutuhan yang lagi berdiri. And so what do I do? Jadi apa yang saya lakukan? Do I say, oh, well, God will help you? That's just leaves. Apakah saya hanya berkata, oh Tuhan akan menolong kamu? Itu bagaikan daun-daun saja. You see, I can say I'm a Christian and he will see what my works, but do I have something to offer him? Saya bisa saja berkata saya orang Kristen dan mereka bisa melihat apa yang saya buat. Tapi apakah ada sesuatu yang bisa saya lakukan untuk menolong dia? I was able to pray for that man, even though there were other people all around us. Saya bisa saja melakukannya sekalipun banyak orang di sekeliling kami. And I was able to bring comfort to that man's soul. Dan saya akhirnya bisa membawa penghiburan kepada jiwa orang tersebut. I was able to open him to receive the comfort of Jesus. Saya bisa menolong dia untuk bisa menerima penghiburan dari Tuhan Yesus. That was fruit in my life for him to receive. Itulah buah dalam hidup saya untuk bisa diterima olehnya. So we have the leaves, but we need to have the fruit in our lives as well. Jadi kita memiliki daun-daun, tapi kita juga harus menghasilkan buah lewat hidup kita. Because we can go to church and sing and do all sorts of things, but receive nothing. Karena kita bisa ke gereja dan mengatakan hal-hal, banyak hal, tetapi tidak menerima apa-apa. We want to receive the Word of God and have something to think about and change our lives. Kita mau datang kepada Allah dan punya sesuatu yang bisa mengubah hidup kita. And as I was studying this subject of fruit, I realized something. Dan saat saya mempelajari tentang topik buah ini, saya menyadari sesuatu. Have you ever seen a mango tree with lots of mangoes on it? Apakah sudah pernah melihat pohon mangga dengan begitu banyak buah mangga di pohon tersebut? And suddenly the mango tree branch comes up to the trunk of the tree, a mouth opens, and the tree eats its own fruit. Dan pernahkah saudara lihat batang daripada pohon mangga itu tiba-tiba terbuka mulutnya dan makan buahnya sendiri? You have never seen a mango tree eat its own fruit. Anda tidak akan pernah melihat pohon mangga makan buah mangganya sendiri. Even the thought brings a smile to our mouth. Tidak bisa makan buah kita sendiri. No, okay. Thinking about a tree doing that brings a smile to our face. Kita berpikir tentang senyuman di wajah kita. A tree does not eat its own fruit because the fruit is for other people. Saudara, pohon tidak mungkin memakan buahnya sendiri karena buahnya adalah untuk orang lain. That mango tree has lots of mangoes hanging on it. Pohon mangga tersebut punya banyak mangga yang bergelantungan di atasnya. And a boy comes along and he wants to pick a mango and throw it at a dog. Kalau ada orang datang, dia mau mengambil mangga itu dan melempari anjing dengan buah mangga itu. And the mango tree lifts its branch so the boy cannot reach it. Dan pohon mangga itu mungkin mengangkat tinggi-tinggi rantingnya supaya orang itu tidak bisa menjangkaunya. No, the mango tree can't move its branches. Saudara, tidak mungkin ya sebuah pohon mangga memindahkan rantingnya sendiri. Whoever comes along can pick those mangoes. Siapapun yang datang di bawah pohon mangga itu bisa mengambil buah mangga itu. And they can pick them and destroy them, or they can eat them. But the tree can't stop them. Mereka
bisa saja mengambil buah mangga itu dan menghancurkannya atau memakannya, dan pohon mangga itu tidak mungkin menghentikan mereka. And that is how God wants to use you and I. Begitulah cara Tuhan mau pakai hidup saudara dan saya. He wants fruit in our lives for other people to pick. Dia mau buah dalam hidup kita untuk orang lain bisa memetiknya. What I'm saying is that there's sometimes a day when I need peace in my life. Apa yang saya mau katakan adalah terkadang ada hari-hari dalam hidup kita di mana kita membutuhkan damai sejahtera. Now, God will not produce peace in my life, Saudara, Tuhan tidak bisa menghasilkan damai sejahtera dalam hidup saya, but He can bring me to another person who has the peace of God in their life. tapi Dia bisa membawa saya kepada orang lain yang memiliki damai sejahtera Allah dalam hidup mereka. And as I am with that person, the peace of God can come to me. And that's like them giving me fruit. Dan saat saya bersama dengan orang itu, maka damai sejahtera Allah akan datang seperti memberikan buah kepada saya. And maybe I have joy in my life today. Dan mungkin saya memiliki damai sejahtera dalam hidup saya hari ini. And then I meet a person who is very unhappy and they need the joy of the Lord. Dan ada seorang yang begitu tidak bahagia dan membutuhkan sukacita Tuhan. And so what happens? I'm able to let them pick my fruit and receive the joy of Jesus. Apa yang terjadi? Saya harus membiarkan mereka memetik buah dari hidup saya dan supaya mereka mengalami sukacita Yesus. So let's not be Christians with just a show in our lives. Let's be real. Jadi marilah kita jadi orang Kristen bukan hanya sekedar show atau pertunjukan dalam hidup kita. Mari kita benar-benar we can pray and we can sing and we can preach, but do we have anything of Jesus in all of that? kita bisa berdoa dan kita bisa khotbah, tapi apakah benar-benar kita memberikan sesuatu dari Yesus di dalam semua yang kita lakukan itu? We can say a lot of things and quote a lot of scripture, but are we helping anybody? Kita bisa mengatakan banyak hal dan mengutip banyak ayat, tapi apakah kita menolong orang lain? We need to have more than just the works in our lives. We need to have the fruit coming out of our lives. Kita perlu memiliki lebih dari sekedar kata-kata dari hidup kita, tetapi buah dihasilkan melalui hidup kita. See, Jesus cursed this tree because the tree was saying, I have something, but it did not. Saudara, Yesus mengutuk pohon ara ini karena pohon ara ini seakan-akan mengatakan, saya punya sesuatu, When there is no tapi fruit, sesungguhnya tidak ada. when there is Tidak no ada fruit, okay, when there's no fruit, then the tree can't help anybody. Ketika tidak ada buah, artinya pohon itu tidak bisa menolong siapapun. And that is what Jesus wants us to do in this life, is be able to help others come to Him. Itulah yang Tuhan Yesus mau kita lakukan melalui hidup kita, yaitu menolong orang lain yang datang kepadanya. And so we have to do more than just be a Christian. We have to have the works that draw people to us. Jadi kita harus melakukan lebih dari sekedar jadi orang Kristen, tapi biarlah setiap pekerjaan yang kita lakukan bisa menarik orang lain datang kepadanya. And as we do the works, we need to be producing the fruit so that other people can be helped. Saat kita melakukan pekerjaan itu, kita perlu menghasilkan buah supaya orang lain bisa tertolong. That's why we hide the word of God in our hearts. It's so we won't sin against God. Itulah sebabnya kita menyembunyikan, menyimpan firman di dalam hati kita supaya kita tidak berdosa terhadap Allah. We need to have something in our lives to share out with others. Kita perlu memiliki sesuatu dalam hidup kita untuk dibagikan kepada orang lain. I want to turn to Luke chapter 13, verses 6 to 9. Mari kita buka Lukas 13 ayat 6 sampai 9. This is the story about another fig tree. Ini kisah tentang pohon ara lainnya. So let's Yeah. read that. Mari kita baca Lukas 13 ayat 6 sampai 9. Demikian firman Tuhan. Lalu Yesus mengatakan perumpamaan ini,
Seorang mempunyai pohon ara yang tumbuh di kebun anggurnya, dan ia datang untuk mencari buah pada pohon itu, tapi ia tidak menemukannya. Dia berkata kepada pengurus kebun anggur itu, sudah 3 tahun aku datang mencari buah pada pohon ara ini, dan aku tidak menemukannya. Tebanglah pohon ini, untuk apa ia hidup di tanah ini dengan percuma? Jawab orang itu, Tuan, biarkanlah dia tumbuh tahun ini lagi, aku akan mencangkul tanah sekelilingnya dan beri pupuk kepadanya. Mungkin tahun depan ia berbuah, jika tidak, tebanglah dia. Okay, now this tree again was producing leaves but had no fruit. Saudara, pohon yang ini sekali lagi, dia menghasilkan banyak daun, tapi tidak ada buahnya. And the master said, let's cut it down. It's not worth keeping. Dan tuannya berkata, ayo kita tebang saja, karena ini percuma untuk dipelihara. And the gardener said, let me try and fix the tree and see if it will produce fruit. Dan tukang kebun anggur itu berkata, biarlah saya memeliharanya lagi supaya dia bisa menghasilkan lebih banyak buah. Now, the master here is a type of Jesus. Saudara, tuan ini adalah gambaran Yesus. And the gardener is like the Holy Spirit. Dan pengurus kebun anggur ini adalah gambaran Roh Kudus. And Jesus comes to us and he says, are you a fruitful servant or not? Dan Yesus datang kepada kita dan bertanya, apakah engkau hambaku yang berbuah apa tidak? You're doing a lot of things, but are you doing it because I can use you? Engkau melakukan banyak hal, tapi apakah engkau lakukan itu supaya aku bisa memakai hidupmu? I talked to a man that was a beautiful singer. Saya bicara dengan seseorang, dia adalah seorang penyanyi. He could sing and everybody would say, oh, how beautiful. Dia bisa bernyanyi dan semua orang berkata, oh betapa indahnya. And he came to me and said, I am singing for myself, but I'm not singing for Jesus. Dan dia mengaku bahwa saya hanya bernyanyi buat diriku sendiri dan bukan bernyanyi bagi Yesus. He wanted me to pray for him because he was singing to make people happy with him. Jadi dia mengaku bahwa dia bernyanyi hanya supaya orang lain senang terhadap dirinya. And he wanted to change and sing for Jesus. Tapi berubah dan bernyanyi bagi Yesus. He had a lot of leaves, but a lot of show, but he was not producing fruit for Jesus. Dia punya banyak daun-daun, banyak kali buat pertunjukan, tapi bukan buat Yesus. And God was working on him, and it was through me, but the Holy Spirit was able to speak to him. Dan Tuhan bekerja kepadanya melalui hidup saya. Saya punya kesempatan untuk bicara kepada dia. And that's like the Holy Spirit starting to dig in our lives to change us to bring forth good fruit to God. Itu seperti Roh Kudus yang mulai bicara kepada hidup kita untuk mengubah kita untuk semakin menghasilkan buah bagi Allah. See, the Bible says in Hebrews 13:15 to offer the fruit unto Jesus, the fruit of our lips. Alkitab berkata di dalam Ibrani 13 ayat 15 untuk kita mempersembahkan buah bagi Yesus. We are to give praise to God, which is the fruit of our lips. Yaitu pujian kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. And so the Holy Spirit says, oh, I can work on your life. Yesus Kudus berkata, aku bisa bekerja dalam hidup. And he starts to dig into our lives. Dan melalui hidupmu. And it's like breaking down a stubborn spirit. He is able to dig into our lives and change us. Seperti mematahkan roh kebebalan, Roh Kudus bisa menggali dalam hidup kita dan mengubahkan kita. And the Holy Spirit wants to break down our religious spirit. Dan juga Roh Kudus mau mematahkan roh-roh agamawi dalam hidup kita. He wants us to be able to
not just act like a Christian, but be a true Christian. Roh Kudus mau kita bukan hanya bersikap seperti orang Kristen, tetapi menjadi orang Kristen yang sejati. So he cuts away the work of the flesh and he lets the work of his spirit come out of our lives. Jadi dia memotong pekerjaan daging dan membiarkan pekerjaan roh yang ada dalam hidup kita. Now, I do not like trials and trouble in my life. Saya tidak suka yang namanya ujian persoalan dalam hidup saya. But God allows these things so that I can come to perfection. Tapi Tuhan mengizinkan ini supaya saya bisa disempurnakan. And like this tree, the tree had to have fertilizer and it had to have the ground dug around it. Sama seperti pohon ini, ya, sama seperti pohon ini, kehidupan kita harus dipupuk dan juga punya tanah yang baik. That's like you and I letting the Holy Spirit work on us through the trials that come into our lives. Demikian juga hidup saudara dan saya, izinkan Roh Kudus bekerja melalui ujian-ujian yang datang atas hidup kita. And we say, oh God, why this problem? Mungkin kita bertanya, oh Tuhan, mengapa ada persoalan ini? I don't like it and I hurt. I don't want this. Saya tidak menyukainya Tuhan, saya terluka, saya tidak mau ini. But Jesus says, I'm working on your life. Tapi Yesus berkata, aku bekerja dalam hidup. And I want to change you and perfect you. Aku mau mengubahkan engkau, menyempurnakan engkau. And as we let him bring things into our lives, we are changed into what God wants us to be. Dan saat kita biarkan dia bekerja melalui hidup kita, kita akan mengalami perubahan seperti And we will produce dikehendaki. good fruit for Jesus. Kita akan menghasilkan buah yang baik bagi Yesus. And we will not just have a show or leaves, but we will have good fruit. Dan kita bukan hanya banyak dengan pertunjukan, tetapi kita menghasilkan buah-buah yang baik. So take a look at what you are doing today for Jesus. Jadi perhatikanlah sekali lagi apa yang kau lakukan hari ini bagi Yesus. Are you serving him with a true heart, or are you doing it so people will look at you? Apakah engkau melayani dia dengan hatimu yang murni, tapi apakah engkau melakukannya atau apakah We can have engkau wonderful melakukannya hanya supaya orang lihat? ability, but we need to have the fruit. Kita bisa saja memiliki kemampuan yang baik, tetapi kita juga perlu menghasilkan buah. We need to be able to help somebody when they come to us. Kita juga harus mampu menolong orang lain ketika mereka datang kepada kita. So we need to hide the word of God in our heart. Makanya kita harus menyimpan firman Tuhan di dalam hati kita. We need to spend time in prayer. Kita perlu meluangkan waktu di dalam doa. We need to spend time reading his word, Kita perlu meluangkan waktu membaca firman-Nya. so that when someone comes to us, we have an answer from God for their trouble. Supaya ketika seorang datang kepada kita, kita punya jawaban dari Allah untuk segala persoalan mereka. And God can flow through you and do miracles for other people. Dan Tuhan bisa mengalir melalui hidupmu dan melakukan mujizat bagi orang lain. So don't be like the fig tree that Jesus cursed. Jadi janganlah menjadi seperti pohon ara yang dikutuk oleh Tuhan Yesus. Be a tree that has the leaves, the works, but also a tree that has fruit. Jadilah pohon yang punya daun-daun, punya pekerjaan, dan juga memiliki buah. Then Jesus can enjoy your life and use you for his kingdom. Supaya Yesus bisa menikmati hidup saudara dan memakai hidupmu untuk kerajaannya. So I say, God bless you and have a fruitful day walking with Jesus. Dan kiranya Tuhan memberkati hidup saudara dan milikilah kehidupan yang berbuah-buah, berjalan bersama Tuhan Yesus. Sekarang waktunya menyembah Dia di dalam roh dan kebenarannya.
Father in spirit and in truth. Now is the time. Now is the time to worship the Father